Halo, nama saya Ricky. Dalam video kali ini saya mau ngebahas gimana caranya untuk memprogram atau merubah pikiran bawah sadar. Dan ini kenapa adalah kunci kesuksesan untuk mendapatkan mau itu goal keuangan, mau itu kesehatan, atau bahkan hubungan dengan orang lain. Dan sebelum saya mulai, sekarang saya ngejalanin one-on-one coaching. Nanti buat infonya, tunggu di akhir video ini. Semua orang kalau ditanya, apakah mereka pengen punya uang yang banyak? Pasti jawabannya iya. Apakah pengen punya pasangan yang baik? Pasti iya. Apakah mereka pengen sehat? Pasti iya. Tapi masalahnya kenapa banyak orang nggak bisa mendapatkan keuangan, kesehatan, bahkan hubungan atau jodoh dengan pasangan. Nah, ini penyebab utamanya karena pada saat kita pengen, itu adalah pikiran sadar kita, 5% ya. Nah, kita bilang kita pengen uang yang banyak. Tapi 95% sebaliknya malah, kita ngerasa bahwa kita nggak berhak untuk mendapatkan uang yang kita pengen dapat itu. Dan karena pikiran bawah sadar ini 95% ya, kamu mau kuat apapun coba maksain diri kamu untuk mendapatkan sesuatu, kalau pikiran bawah sadar kamu bilang sebaliknya, ini nggak akan bisa. Ini dari pengalaman saya sendiri ya. Dari dulu saya kerja 10 tahun lebih, saya pernah ditawarin naik jabatan untuk menjadi manajer. Dulu saya teknisi selama 10 tahun ya. Suatu hari saya ditanyain, mau nggak gaji kamu naik 50% kalau kamu jadi manajer di perusahaan ini? Saya tolak. Oke, itu salah satunya. Karena saya takut, walaupun saya mau duitnya, tapi saya takut untuk berhadapan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Sama juga dengan pasangan. Zaman kuliah, saya suka sama cewek. Pas itu suatu hari, cewek itu ngajakin saya ngobrol, saya malah kabur. Oke, jadi ini sering banget banyak bilang orang, kamu pengen uang? Ya. Kamu pengen naik jabatan? Ya. Tapi pas kesempatannya ada, nggak akan mereka ambil. Karena mereka nggak ngerasa berhak. Sama dengan kesehatan juga. Walaupun mereka bilang pengen sehat, tapi alasannya banyak. Udah turun-temurun saya punya penyakit jantung. Orang yang punya body yang bagus tuh hanya anak muda. Kalau udah tua, sebagai orang tua kita nggak butuh body yang bagus. Jadi kepercayaan-kepercayaan ini sebenarnya ngerugiin kita sendiri. Oke, dan banyak orang nggak sadar kalau kepercayaan-kepercayaan ini bisa dirubah menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan kita sendiri. Oke, jadi keyakinan-keyakinan ini dalam pikiran bawah sadar itu ciri-cirinya seperti apa? Itu bisa kata-kata. Oke, banyak banget orang misalnya bilang, wah, uang itu susah dicari. Oke, itu adalah sebuah kepercayaan yang kita bawa dari semenjak kita kecil, bahwa kamu tuh harus kerja keras untuk dapat uang. Oke, ini makanya banyak pembantu rumah tangga, banyak orang-orang yang ngerasa mereka harus kerja keras banting tulang untuk mendapatkan uang yang jumlahnya sedikit. Tapi ada orang justru yang kerjanya sedikit tapi dapat uangnya banyak. Oke, ini karena harga dirinya, kepercayaan mereka dalam pikiran bawah sadar mereka. Ada juga yang bilang, saya nggak pinter, nggak akan bisa berprestasi di sekolah atau di pekerjaan. Dan akhir-akhirnya emang nggak pernah dapat kerjaan dan nggak pernah lulus sekolah. Ada juga banyak orang yang bilang, di dunia ini nggak ada cowok atau cewek yang baik. Ya kalau menurut kamu nggak ada cowok yang baik, nggak akan ada cowok yang baik di dunia ini. Oke, ini adalah keyakinan kita. Dan sama juga dengan kesehatan. Kalau menurut kamu nggak bisa sehat, nggak bisa dapat body goal kamu nggak akan pernah bisa dapat. Oke, jadi di sini dimulai dari kepercayaan bahwa sesuatu itu mungkin. Kalau kamu bisa pikirin bahwa, mungkin dalam hidup ini saya bisa beli Lamborghini. Mungkin dalam hidup ini saya dapat 100 miliar. Kalau kamu bilang mungkin, jadi kesimpulannya jalannya itu udah terbuka buat kamu untuk menuju ke sana. Oke, itu tahap pertamanya. Itu tahap 50% awalnya. Bahwa kamu yakin kamu bisa ke sana. Itu beberapa ciri-ciri kata-kata yang kita bilang kepada diri kita sendiri. Tapi pikiran bawah sadar ini bukan cuma kata-kata doang ya, tapi lebih di perasaan. Saya sendiri dari dulu ngerasa malu, merasa bersalah. Oke, ini salah satu alasan kenapa saya kalau dapat kesempatan misalnya untuk dapat uang atau jabatan, saya nggak akan ambil karena saya nggak ngerasa berhak. Oke, dan ini adalah perasaan. Contoh-contohnya, perasaan malu, bersalah, harga diri yang rendah, bahkan stres atau depresi ya. Ini adalah salah satu ciri bahwa kita punya keyakinan yang nggak menguntungkan diri kita. Oke, jadi di sini seperti saya bilang, semua orang ya pasti punya keyakinan yang merugikan diri sendiri. Mau itu dalam kata-kata atau perasaan, oke? Dan ini semua rata-rata dari semenjak kita kecil. Mau itu di sekolah kita mungkin dihukum, dan oleh orang tua kita sendiri kadang-kadang kita dibilang bahwa kita bukan anak yang pinter, ya. Kadang-kadang kita dibandingin dengan adik kakak atau siapapun itu ya. Dan akhirnya kita ngerasa nggak percaya diri dan punya harga diri yang rendah, oke? Dan ini dari pengalaman saya sendiri ya. Banyak orang yang udah S1, S2, profesor, S3 atau apapun itu ya, mau jabatan setinggi apapun, kalau harga dirinya rendah, mereka nggak bisa dapat uang yang mereka pengen. Oke, saya ulangi lagi. Ini mau IQ setinggi apapun, tapi kalau
pikiran bawah sadar atau keyakinan mereka sebaliknya, mereka ngerasa nggak berhak, mereka nggak pernah bisa dapat, mau itu kesehatan, keuangan, atau apapun di dunia ini. Oke, jadi solusinya apa? Ini beberapa solusi yang saya jalanin dari one-on-one coaching ya, yaitu afirmasi. Afirmasi ini banyak orang ngejalanin, tapi katanya nggak berhasil. Afirmasi ini bukan penting apa yang kita katain ya, tapi perasaan kita. Kalau kita semakin percaya, itu semakin berhasil afirmasinya. Makanya di sini saya tulis juga, kita harus cari bukti juga, bukan afirmasi doang. Jadi kita bilang misalnya, dibanding kita bilang misalnya, saya adalah orang yang nggak pinter, saya bilang, saya adalah orang yang pintar. Jadi kita bilang sebaliknya, dan kita cari buktinya juga. Oh, dulu waktu saya masih kecil, saya dibilangin saya tuh nggak pinter. Tapi kok waktu zaman SMA saya bisa lulus? Kok pas kuliah saya bisa lulus? Kenapa saya bisa dapat kerjaan? Saya bisa dapat naik jabatan, bisa naik gaji? Oke, itu beberapa bukti bahwa itu nggak benar. Oke, jadi sama, mau kepercayaan apapun kamu pengen rubah, kamu harus cari buktinya. Jadi kamu jalan afirmasi dan kamu cari buktinya juga. Dan ada juga teknik tanya jawab diri sendiri. Sering banget kita bilang ya, wah saya nggak pinter. Kamu harus tanya lagi, apakah itu benar? Karena banyak keyakinan ini yang semuanya nggak benar, oke? Cuman program dari orang tua kita, dari masyarakat, dari sekolah. Jadi kita tanya lagi, apakah benar saya bukan orang yang pintar? Gitu. Apakah benar di dunia ini nggak ada cowok yang baik? Kita tanya diri sendiri. Tapi dulu saya dapat kerjaan. Saya dulu belajar sesuatu lebih cepat dari orang lain. Tapi dulu setelah saya belajar bisa lulus kuliah dengan nilai yang bagus. Jadi pertama, apakah yang kita percaya itu menguntungkan diri kita atau enggak? Kalau kepercayaan itu nggak menguntungkan kita rubah. Jadi kita tanya ulang lagi diri sendiri. Ya, ini istilahnya semakin kita bisa tanya diri sendiri dan cari bukti bahwa itu nggak benar dan itu merugikan, semakin bisa kita tambah dan kita rubah keyakinan kita. Oke, dan ini masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Oke, berikutnya dengan cara meditasi. Ini kenapa makanya Dr. Joe Dispenza, kalau kamu ngikutin, dia sering bilang kalau trauma kita semenjak dari kecil tuh bukan di pikiran kita tapi di badan kita. Jadi 95% pikiran kita tuh bukan di kepala kita, tapi di badan kita. Jadi banyak trauma-trauma dari masa kita kecil itu disimpan di badan kita. Dan dengan meditasi kita bisa relax, bisa menenangkan badan kita, menenangkan pikiran kita. Ada yang namanya frekuensi beta, itu susah untuk merubah pikiran kita. Tapi kita bisa meditasi supaya relax dan kita bisa masuk ke vibrasi alpha. Oke? Dengan alpha wave ini, pikiran kita lebih mudah untuk dipengaruhi. Oke, jadi kita rubah bahwa saya adalah orang yang pintar, saya adalah orang yang percaya diri. Oke, kamu bisa gabung meditasi dengan afirmasi contohnya. Dan ada juga banyak cara-cara lain ya, seperti saya banyak belajar misalnya Tantra atau Taoism. Ada cara-caranya di Tantra, ada namanya meditasi di mana kita tarik nafas dan kita unblock cakra-cakra ini. Dan banyak banget sebenarnya trauma kita semenjak kecil itu ada di badan kita. Ini kenapa misalnya banyak orang yang ngerasa stres harian ya, mereka nggak ngerti. Tapi karena sebenarnya trauma-trauma dari masa kecil kita tuh ada di badan kita. Ini alasan kenapa badan kita sering tegang. Karena badan kita kalau tegang, itu kesimpulannya emosi kita juga lebih stres. Oke, dengan emosi stres, negatif, pikiran juga ikut negatif. Oke, ini makanya penting banget untuk belajar meditasi untuk menenangkan diri kita sendiri. Oke, mau itu meditasi mindfulness, di mana kita memisahkan diri kita dari pikiran kita memisahkan diri kita dari emosi kita, dan ada juga meditasi untuk meningkatkan fokus, dan ada juga meditasi untuk mengubah trauma-trauma dari semenjak kita kecil. Jadi supaya trauma ini nggak tersimpan di badan kita, tapi kita bisa berpikir lebih positif. Dan berikutnya, kita bisa juga dengan ngejalanin repetisi. Misalnya menantang diri kita sendiri. Dulu saya orangnya pemalu banget, nggak percaya diri. Saya ikutan kompetisi Muscle Beach waktu itu 3 tahun yang lalu. Saya naik panggung aja, nggak berani ya. Pas saya menantang diri setiap hari, saya naik panggung nggak pakai baju lagi. Jadi dengan kita menantang diri kita sendiri, itu otomatis seperti otot istilahnya. Otot kepercayaan diri kita tuh bisa dilatih. Dan otot kepercayaan diri ini sama dengan merubah pikiran bawah sadar kita. Oke, jadi kalau kamu penasaran kenapa selama ini kamu pengen sesuatu, mau itu keuangan apapun, kamu nggak bisa dapat, kemungkinan besar kamu punya pikiran bawah sadar yang bekerja sebaliknya dari apa yang kamu pengen. Oke, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Semoga videonya ngebantu. Dan seperti saya bilang, saya sekarang ngejalanin one-on-one coaching. Kalau kamu tertarik untuk meningkatkan mau itu keuangan kamu, hubungan dengan pasangan, ataupun dengan kesehatan, kamu bisa cek websitenya www.indoorfitnessfamily.com. Dan tergantung dengan kebutuhan masing-masing, nanti kita bisa ngobrol dulu. Dan kalau cocok, kamu bisa daftar untuk online coaching bareng sama saya.
Oke deh, segitu aja. Makasih banyak udah mampir, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalain juga lonceng supaya nggak ketinggalan untuk tips dan video-video lainnya. Terima kasih.